Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai peningkatan mutu citra pada materi pertama yang saya fokuskan pada materi histogram. Jadi apa sih histogram itu? Histogram itu merupakan grafik yang menunjukkan distribusi dari intensitas sebuah citra. Histogram citra menyatakan frekuensi kemunculan berbagai derajat keabuan dalam citra. Jadi bisa dikatakan bahwa histogram itu merupakan grafik yang mengeplot frekuensi atau besar nilai intensitas dari sebuah gambar atau citra. Selanjutnya yaitu kegunaan histogram dalam pengolahan citra. Kegunaan histogram dalam pengolahan citra yaitu yang pertama untuk melihat apakah distribusi informasi yang ada dalam suatu citra itu sudah baik atau belum. Jadi dengan menampilkan grafik, kita akan melihat nilai dari intensitas grafik atau gambar ini sudah baik atau belum. Selanjutnya, histogram juga banyak digunakan dalam tekstur analisis, yaitu analisa untuk melihat apakah kedua tekstur sama atau berbeda. Misalkan, seberapa mirip tekstur dari sebuah citra A dengan tekstur citra B. Selanjutnya untuk melihat apakah pencahayaan dan kontras suatu citra ini sudah cukup atau belum, terlalu gelap atau terlalu terang. Caranya dengan melihat sebuah grafik di mana misalkan gambarnya itu terlalu terang, maka grafiknya itu cenderung mengumpul ke arah nilai yang tinggi. Yang tinggi itu biasanya rentan sampai 255. Sebaliknya, histogram dari suatu citra yang terlalu gelap itu biasanya grafiknya itu mengumpul ke arah yang lebih rendah, yaitu menuju ke nilai 0. Selanjutnya, mengenai proses histogram. Jadi, histogram itu memiliki beberapa proses. Yang pertama, citra gelap atau gambar gelap. Jadi, ketika citra gelap ini, histogram akan cenderung ke sebelah kiri, seperti yang saya katakan tadi. Kalau gambarnya itu gelap, berarti histogramnya itu cenderung ke nilai 0 atau ke arah kiri. Sebaliknya, untuk citra terang, histogramnya cenderung ke sebelah kanan. Kemudian citra kontras rendah, histogramnya mengumpul di suatu tempat. Jadi citra kontras rendah itu bisa dikatakan dengan citra yang gelap juga ya, karena kontrasnya itu rendah. Jadi kalau rendah itu histogramnya dicirikan dengan mengumpul, sedangkan citra kontras tinggi, histogramnya itu lebih merata atau menyebar ke semua tempat. Nah, di sini saya telah memberikan contoh gambarnya seperti ini, citra gelap, di mana ini tuh terdapat intensitas yang terdiri dari intensitas yang rendah ya. Histogramnya bisa dilihat lebih cenderung ke kiri. Sedangkan kalau yang terang ini histogramnya cenderung ke kanan. Dan histogram citra kontras rendah itu cenderung mengumpul. Sedangkan kalau kontras tinggi seperti yang saya katakan lebih menyebar ke semua tempat. Selanjutnya yaitu informasi apa yang dapat kita peroleh dari sebuah histogram. Jadi dengan melihat histogram, puncak histogram itu kita dapat menunjukkan intensitas piksel yang paling menonjol. Kemudian untuk lebar puncak itu kita bisa mengetahui rentang kontrasnya. Terus ini ada pernyataan bahwa citra yang baik itu mengisi daerah derajat keabuan secara penuh dan merata. Jadi jika biasanya itu kalau histogramnya itu lebih merata, berarti itu bisa dikatakan citranya itu lebih baik daripada histogram yang derajat keabuannya itu mengumpul. Kemudian overexpose atau terlalu terang dan underexpose atau terlalu gelap itu memiliki rentang kontras yang sempit. Selanjutnya, pada sebuah histogram, kita akan membahas mengenai histogram equalization, di mana histogram ini merupakan suatu proses perataan histogram. Bisa dikatakan bahwa jika kita ingin meratakan atau misalnya kita grafik di histogramnya itu asli, itu dijadikan merata itu pakai histogram equalization, di mana distribusi nilai derajat keabuan pada suatu citra itu dibuat rata.
Pada dasarnya metode ini akan digunakan untuk memperlebar range tingkat keabuan sehingga akan meningkatkan kekontrasan citra. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana sih maksudnya yang saya katakan tadi. Di sini saya menggunakan aplikasi MATLAB. Saya telah membuat skrip sederhana yang telah saya buat sendiri. Ini saya menggunakan variabel i. Saya akan membaca file yang saya beri nama albasenja.jpeg.jpg, di mana variabel y-nya adalah grey dari variabel i. Dan di sini saya akan mensuplot 2, 2, 1. Ini maksudnya adalah baris, kolom, dan juga gambar pertama. Gambar pertama saya akan menampilkan variabel y dengan judul original image atau image asli atau gambar asli. Kemudian saya akan mensuplot gambar yang kedua ini pada baris dan kolom kedua. Itu saya akan menampilkan sebuah histogram dari variabel y dengan judul histogram of original image. Selanjutnya saya menggunakan variabel y-nya untuk membedakan di mana histogram dari hasil histogram dari equalized image. Dan ini saya akan menampilkan histogramnya juga. Oke, di sini saya akan mencoba running. Nah, bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Di sini adalah gambar asli, dan ini adalah histogram dari gambar asli. Kemudian ini histogram dari gambar yang telah disebaratakan ya. Kemudian ini juga hasil dari histogram dari gambar di samping ini. Jadi bisa kita lihat bahwa grafiknya itu yang di sini lebih mengumpul ke kiri karena ini lebih gelap dan ini lebih mengumpul ya kalau yang gambar asli. Kemudian kalau yang udah diratakan itu gambarnya lebih terang karena kayak ada penambahan kontras. Terus ini kalau gambarnya terang itu lebih cenderung ke kanan grafiknya. Dan ini seperti yang equation itu kan meratakan, jadi ini grafiknya lebih rata. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan presentasinya. Nah, di dalam histogram equalization ini kita akan mengenal histogram keabuan dan di histogram warna. Atau grafiknya itu lebih ke cenderung gambar yang hitam putih. Histogram keabuan ini menampilkan grafik setiap arah keabuan dari rentan rendah ke rentan lebih tinggi secara berurutan. Contoh fungsi yang ada pada MATLAB itu seperti ini. Saya menggunakan variabel i, saya akan membaca seperti tadi, saya akan membaca sebuah file yang saya beri nama seperti ini, alba.jpg, sebuah foto. Kemudian keterangan H ini biasanya pakai H, I'm his itu mestinya kita akan menampilkan histogramnya dari variabel i. Seperti ini saya akan mencontohkan. Ini saya juga sudah buat skrip mengenai ini tadi. Nah, sedikit berbeda dari yang tadi, sebenarnya hampir sama aja. Kalau yang di sini saya tampilkan variabel ini akan I'm get file. Jadi saya akan memilih file sendiri. Kalau tadi kan saya langsung membaca sebuah file yang sudah saya tampilkan pada MATLAB-nya, yang saya langsung beri nama. Kalau ini saya akan memilih sendiri. Misalkan saya memilih gambar senja.bmp ya. Nah, tampilannya seperti ini histogramnya. Berbeda dengan yang hampir sama sebenarnya dengan yang tadi. Jadi di sini di gambar ini saya menampilkan gambar asli, kemudian ini histogram dari gambar aslinya. Seperti yang saya katakan tadi, jadi kalau histogram keabuan itu menampilkan grafik dari rentan 0 sampai 255. Jadi kayak menyebar gitu. Untuk citra gelap ini seperti yang saya katakan, grafiknya itu lebih mengumpul, sedangkan untuk histogram ini kan change image itu kayak penambahan atau peningkatan kontras, jadi histogramnya itu lebih menyebar.
selanjutnya yaitu membahas mengenai histogram warna. Jadi histogram warna itu merupakan fungsinya untuk sebuah citra yang berwarna. Ini biasanya dinyatakan untuk setiap komponen RGB atau red, green, blue, merah, hijau, dan biru yang membentuk setiap piksel citranya. Dengan demikian, setiap warna berwarna dapat dibuat 3 buah histogram. Contoh fungsi histogram warna ini biasanya kalau pada program MATLAB itu biasanya menampilkan, misalkan kita pakai variabel i, di mana membaca sebuah file yang sengaja saya beri file dengan nama tangan JPG, ini foto tangan maksudnya. Kemudian untuk menampilkan histogramnya, variabel dari i ini akan menampilkan yang pertama ini menampilkan histogram layer merah atau kita sebut red. Dan selanjutnya untuk kedua ini akan menampilkan layer biru, dan ketiga menampilkan layer hijau ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini gambar asli dari tangan tadi yang berwarna. Karena ini histogramnya berwarna, jadi seperti ini. Ini tampilan dari histogram red, ini green, dan ini blue. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai histogram matching. Jadi histogram matching ini sebuah pemodifikasian histogram sesuai dengan dataset. Jadi ini nanti kita mendataset dan akan dimunculkan histogram atau grafik yang kita set sendiri atau menampilkan sebuah plot yang kita set sendiri. Biasanya hasil dari histogram matching ini tuh lebih bagus daripada histogram evaluation. Nah, seperti tadi saya juga telah membuat skrip mengenai histogram matching. Ini saya buat sendiri juga. Dimana ini hampir sama ya seperti tadi, cuman ini kita ubah histogramnya ke match. Kalau yang tadi kan evaluation. Kemudian yang saya akan membaca sebuah file yang saya beri nama ini, dan ini akan kita tampilkan grafiknya. Seperti tadi saya buat kolom baris 2, kolomnya 4, dan ini gambar ke-1. Saya akan menampilkan sebuah gambar yang saya beri judul original image. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saja yang saya matching atau saya set datanya itu, kita akan mematching plot histogram dari, jadi grafiknya itu lebih berbeda ya, dari rentan 0 sampai 255. Plotnya nanti akan ditampilkan pada gambar yang akan saya beri judul plot of the matching value range. Nah, ini coba kita running. Coba kita running, kita tunggu dulu. Nah, ini telah tampak gambar yang sudah saya running tadi. Ini merupakan gambar asli dan ini histogram dari gambar aslinya. Nah, ini histogram yang telah di match lebih terang dan ini grafiknya lebih menyebar dan mengumpul ke kanan. Dan ini adalah hasil plot dari rentan 0 sampai 255. Ini hasil plot dari sebuah gambar yang telah di match. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.